Analisis penurunan tingkat kunjungan di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki melalui pendekatan vigor, dedication, dan absorption serta perumusan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Suprianto. Saya seorang dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi. Terima kasih. Di tengah hiruk pikuk kota, ruang hijau menjadi tempat untuk bernapas, tempat untuk beristirahat dari padatnya aktivitas sehari-hari. Taman Hutan Muhammad Sabki adalah salah satu ruang terbuka hijau yang dimiliki Kota Jambi. Namun seiring waktu, tempat ini mulai kehilangan daya tariknya. Pengunjung perlahan berkurang. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Taman Hutan Kota Muhammad Sabki semula merupakan kebun karet tua, kemudian secara bertahap dilakukan rehabilitasi dan penanaman berbagai tanaman koleksi dan langka. Hutan kota seluas 11 hektar ada sejak tahun 1995 yang diprakarsai oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Sabki almarhum, Wali Kota Jambi periode 1993 sampai dengan 1997 telah ditetapkan sebagai hutan kota dengan nama Taman Hutan Kota Muhammad Sabki berdasarkan Perda Kota Jambi nomor 7 tahun 2009 tentang penetapan hutan kota. Setelah hutan kota tersebut dikembangkan, pada tanggal 18 Maret 2019 dikeluarkan Perwal Wali Kota Jambi nomor 14 tahun 2019 tentang pembentukan UPTD Hutan Kota Jambi. Saat ini Hutan Kota Muhammad Sabki telah dikelola oleh UPTD Hutan Kota di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Taman Hutan Kota Muhammad Sabki merupakan kawasan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Tempat ini menyediakan berbagai fasilitas seperti jalur pejalan kaki, area bersantai, serta ruangan untuk aktivitas olahraga ringan. Selain itu, keberadaan pepohonan yang rindang menjadikan kawasan ini sebagai tempat rekreasi yang nyaman dan alami bagi masyarakat. Secara fungsi, hutan kota ini tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi ruang sosial bagi masyarakat untuk berinteraksi dan melepas penat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Observasi lapangan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara langsung, terlihat bahwa jumlah pengunjung cenderung tidak terlalu ramai. Aktivitas yang dilakukan pengunjung pun relatif terbatas, seperti duduk, berjalan santai, atau sekedar berfoto. Sebagian pengunjung hanya berada di lokasi dalam waktu singkat, lalu meninggalkan area tanpa aktivitas yang beragam. Dari hasil wawancara, beberapa pengunjung menyampaikan bahwa nggak sering sih, cuman paling sebulan sekali sih. Ngajak keluarga untuk terapikan sama jalan-jalan aja. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pengalaman yang dirasakan oleh pengunjung. Analisis vigor. Dimensi pertama adalah vigor, yaitu tingkat energi dan semangat pengunjung dalam beraktivitas. Dari hasil pengamatan, banyak pengunjung yang datang namun tidak bertahan lama. Aktivitas yang dilakukan cenderung pasif dan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat energi dan antusiasme pengunjung lebih rendah. Dedication. Dimensi kedua adalah dedication, yaitu tingkat ketertarikan dan rasa memiliki terhadap tempat ini. Berdasarkan wawancara, sebagian pengunjung merasa bahwa taman ini kurang memiliki daya tarik khusus. Tidak adanya kegiatan atau ciri khas tertentu membuat pengunjung tidak memiliki alasan kuat untuk kembali. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan pengunjung masih rendah. Selanjutnya, dimensi ketiga adalah absorption, yaitu sejauh mana pengunjung dapat menikmati dan larut dalam suasana. Dari observasi terlihat bahwa sebagian pengunjung mudah merasa bosan dan tidak berlama-lama di lokasi. Kurangnya variasi aktivitas dan fasilitas yang mendukung membuat pengalaman pengunjung menjadi kurang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat absorption juga belum optimal. Solution.
Untuk meningkatkan kembali jumlah pengunjung, diperlukan upaya yang mampu meningkatkan pengalaman pengunjung. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain: pertama, pengadaan kegiatan rutin seperti senam bersama, pertunjukan seni, atau festival komunitas. Kedua, menambah spot menarik seperti area foto atau ruang interaktif yang dapat meningkatkan daya tarik visual. Ketiga, meningkatkan kualitas fasilitas agar pengunjung merasa lebih nyaman dan betah. Keempat, melibatkan komunitas lokal untuk menciptakan aktivitas yang beragam dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengunjung tidak hanya datang tetapi juga menikmati dan kembali lagi. Taman bukan hanya sekedar tempat, tetapi juga pengalaman yang dirasakan oleh setiap pengunjung. Taman Hutan Muhammad Sabki memiliki potensi besar untuk menjadi ruang publik yang hidup dan dinamis. Saat ini, hutan kota sudah mulai berbenah dengan menghadirkan beberapa inovasi seperti wahana ATV, feeding aviary, wahana air, gemoling, serta beberapa event yang mulai menarik perhatian pengunjung. Upaya ini menjadi langkah awal yang positif dalam meningkatkan kembali daya tarik kawasan ini. Semoga kedepannya inovasi yang dilakukan dapat terus berkembang, sehingga mampu menciptakan pengalaman yang lebih menarik, interaktif, dan berkesan bagi masyarakat. Karena pada akhirnya ruang hijau yang baik adalah ruang yang mampu menghadirkan kehidupan.